Jawa Tengah boleh. Jadi kalau ibu-ibu nanti bagi saya BKPT baru ketua mau jalan ke pabrik boleh. Sebut saya pernah syuting di Fajar TV insyaallah. Nanti dikasih harga di bawah lagi harga pabrik. Jadi kalau jalan ke sana, boleh. Bu. Bu. Di belakang Bu. Dah? Bu. Ya, di belakang Bu. Iya. Kita lagi saya tahu Allah. Ini luar biasa memang ibu-ibu di sini. Masih semangat Bu. Betul. Ini kita ceramah nyaman sekali Bang. Di sini enak sekali. Betul. Mata pintar. Ya, apalagi sekarang Ustaz pakai sarung gajah dulu. Wah, saya ini cantik ini masa dulu. Cantik nih Bu. Mau Gi? Beli Gi. Tapi tadi itu ibu merayai itu. Ya. Anu nih Bang. Transparan Mau dibilang tertutup tidak, mau dibilang transparan tidak juga. Kalau kelihatan juga. Gue coba yang gini kayak kecuk tikunya. Oh ya. Kamu kan bagian itu itu. Ibu. Jadi yang pertama tadi keistimewaan Rasulullah SAW, beliau adalah Sayyid. Jadi boleh enggak kalau kita selawat bagi Sayyidina, apa enggak boleh? Boleh, ada tadi hadisnya. Di kitab mana? Al-Mustadrak ala Sahihain. Karangan siapa? Imam Hakim. Ya, kan biasa kita dengar rawahu Hakim. Itulah kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Beliau meramu mengambil dua kitab dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihain itu Sahih Bukhari dan Muslim. Diramulah hadis-hadis tersebut, kemudian memilih hadis-hadis yang standarnya tidak terlalu ketat. Tapi bukan pembahasan hadis kita bahas hari ini. Pembahasan kita hari ini adalah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana sih keistimewaan Rasulullah ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bendera namanya Liwaul Hamdi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biyadi liwaul hamdi wa tahtahu al-anbiya'u man qablahu. Di tanganku ini ada bendera namanya liwaul hamdi, yang di bawah bendera itu semua akan digantikan para nabi sebelumnya. Seluruh makhluk tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhar. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berdiri di bawah benderaku di hari kiamat, dan aku tidak berbangga dengan hal tersebut. Kita semua insya Allah berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bangkit di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak sekali bendera, tidak jelas bendera-bendera bagaimana, ya. Di Indonesia ini tidak tahu berapa banyak bendera, tetapi bendera itu belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Tetapi bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti akan menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Sudah ditahu golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bendera tersebut, namanya Liwaul Hamdi. Makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca ayat kedua, kalau di mazhab Syafi'i kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena nikmat terbesar dari Allah untuk umat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bersyukur, bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya masih penasaran ini, yang mana ya jatah aku sebentar. Kalau sakit saya ingin ada nih. Kita ini mau saya satu yang umum. Ini wujud dari kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu? Sabi Kenal? Kenal di mana? Iya, beliau ini. Kenal lagi Bu? Kenal lagi? Ya. Oh, sejarahnya tahu. Dia ibu besar ini adalah pamannya Rasulullah yang diturunkan ayat khusus untuk dia. Tuh. Tapi ayat siksaan. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Tabbat yada abi lahabil ma agna anhu maluhu wa ma sayasla naran wa imra'atuhu fi jidha. Jangan dengan ibu. Masya Allah, penghafal Quran di sini. Bagi MT kecamatan lah begitulah. Bila kita mengaji, ibu ya. Khusus ayat itu menjelaskan Abu Lahab. Ya. Itu menjelaskan Abu Lahab tuh. Tetapi Ibnu Abbas pernah
Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu pernah bermimpi ketemu Abu Lahab. Ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Tidak ada ulama yang mempermasalahkan hadis ini karena hadisnya sahih. Kemudian beliau mengatakan, "Ma balakum ya Aba Lahab? Kaifa haluka?" Bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan, "Ana finnar." Saya di dalam neraka. Tidak ada kenikmatan yang saya rasakan kecuali satu. Di setiap hari Senin keluar air di sela-sela kakiku. Disitulah saya minum. Disitulah saya merasakan nikmat di setiap hari Senin. Itu pun saya diberikan karena saya membebaskan Suwaibah, hamba sahaya saya, ketika dia membawa berita bahwasanya cucu keponakanku telah lahir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia senang atas lahirnya Rasulullah, setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu yang setiap hari bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mata muwahhida, mata dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan membawa iman, insya Allah tidak akan pernah diazab orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur. Tadi kalau selawat senang kijangki mengantuk. Ini orang selawat Allahumma sallim. Artinya doa ini kan cerita. Ibu dia namanya Syekh kami ya, Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin. Beliau juga mendengarkan perkataannya. Ya, Ibu Ketua juga dengarkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, orang yang ketika dibacakan Maulid Nabi, sejarah Rasulullah SAW, anggaplah kita di sini pembacaan Barsanji ya. Nah, kita yang paling terkenal di sini adalah Barsanji. Orang kalau dibacakan Barsanji atau dibacakan selawat-selawat Nabi, kemudian dia tertidur, itu berarti Rasulullah SAW belum ada di dalam hatinya. Karena tidak mungkin namanya orang yang kita cintai disebut kita tidak senang. Betul Bu? Kalau disebut-sebut kita mata sama pejabat senang Bu. sama suami sama suami sama jaman pejabat senang Bu. Kalau anak-anak tak dibangga-banggakan orang senang Bu. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Itu berarti kita belum mengenal siapa Rasulullah. Kita belum mencintai Rasulullah. Rasulullah belum ada di dalam hati kita. Inilah yang kita usahakan dalam peringatan Maulid ini. Kita mau mengenal siapa si Rasulullah. Kita mau mengenal apa sih keistimewaan Rasulullah, sehingga kita harus kenal dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wakil Allah Subhanahu wa taala, tajallinya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Siapa yang mau melihat rahmat Allah di permukaan bumi ini, maka hendaknya dia memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayatuhu daimah, hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustamirrah, terus menerus. Ya, meskipun Rasulullah telah intiqal ila rafiqil a'la, berpindah tempat, bukan mati dia, berpindah tempat, tetapi hayatuhu daiman abadan sarmada. Hayat hidupnya Rasulullah SAW selama-lamanya tidak pernah mati. Kalau seandainya Rasulullah mati, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kita tidak boleh mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ka itu bu lil mukhatab. Kafnya itu untuk orang yang ditemani bicara. Kalau orang yang ditemani bicara, bu orang hidup atau orang mati? Lingu-lingu kalau orang mati pergi ditemani cerita. Pasti nak bilang ya, jangan mau berhenti mau guna majelis kali ini. Kalau orang kita mati nak cerita, ya apa? Gimana cerita? Iya. Terus saya mana tu ibu yang 12 tahun dari kuliah. Macam ada dia tu. Ini ni bodoh ada. Ada je ibu bilang senang ni ibu. Ucapkan, kita katakan ketika menghadap kepada kuburnya Nabi di Madinah Al-Munawwarah, kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku, ruddan alayya ruhi, dikembalikan ruhku. Ini di Sahih Muslim. Kalau dikembalikan ruhnya orang hidup apa mati?
hidup yang sekarang di buka bumi ini tidak pernah berhenti orang bersolawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatuhu daiman mustamirah. Hayatnya Rasulullah SAW senantiasa terus menerus, tidak ada matinya. Maka mudah-mudahan kita semua dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu hadis dikatakan supaya kita lebih mengenal siapa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diucapkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya, ada kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau riwayatkan juga di dalam kitab Sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Ini juga hadis diriwayatkan di dalam Muwatta Imam Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li asma." Sesungguhnya saya ini memiliki nama-nama. Jadi Nabi Muhammad itu banyak namanya. Nah, di antara namanya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, saya adalah Ahmad. Wa ana al-Mahi, saya adalah al-Mahi. Apa itu al-Mahi? Alladhi yamhullahu biyal kufra. Saya adalah al-Mahi yang denganku akan dihapuskan kekufuran seseorang. Siapa yang beriman kepadaku akan dihapuskan kekufuran di dalam hatinya. Siapa yang mencintai Rasulullah, siapa yang ada di dalam hatinya Rasulullah, akan dihapus kekufuran di dalam hatinya. Insya Allah, ibu-ibu yang sudah cinta kepada Rasulullah, meskipun dibunuh, meskipun dibakar, tidak akan keluar dari Islam. Tetapi orang yang keluar dari Islam adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana al-Mahi, kata Rasulullah, alladzi yamhullah biyal kufra, yang Allah menghapuskan kekufuran denganku. Kemudian wa ana al-Hashir, kata Rasulullah, saya adalah al-Hashir. Apa itu al-Hashir? Al-Hashir adalah yuhsyarun nas ala qadamai. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat di bawah kakiku, kata Rasulullah SAW. Ya. Maksudnya di bawah kaki ini bukan di bawah kaki jempol Nabi, injak, tidak. Seperti ini modelnya lah kira-kira. Nabi sedang berdiri dan orang akan dibangkitkan di bawahnya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Saya adalah al-aqib yang tidak ada setelahnya Nabi. Siapa yang mengaku Nabi setelah kerasulan Rasulullah SAW, dia adalah al-kadhib, dia adalah pendusta. Sebab Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, dan dialah yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga berdekatan dengan Rasulullah. Amin, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa merasakan cinta dan ketenangan bersama ketika menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita kembalikan kepada